masuk ke dalam materi perhitungan PPN dan PPNBM, di sini aku bakal jelasin dulu secara sekilas tentang apa itu PPN. Jadi PPN itu merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP yang dipungut secara tidak langsung oleh pengusaha kena pajak dan disetorkan kepada negara. Nah, besaran PPN ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku dan dasar pengenaan pajak atau DPP. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyerahan BKP atau JKP non-mewah dikenai tarif nominal sebesar 12%. Namun, karena menggunakan mekanisme perhitungan DPP tertentu, PPN yang dibayar secara efektif menjadi sebesar 11% dari harga jual. Sementara itu, barang mewah yang juga dikenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM tetap dikenai tarif PPN sebesar 12%. Adapun untuk ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP dikenai tarif PPN sebesar 0%. Setelah mengetahui tarif yang berlaku, perhitungan PPN dilakukan berdasarkan rumus yang telah ditetapkan untuk BKP dan JKP non-mewah sesuai PMK nomor 131 tahun 2024. DPP atau dasar pengenaan pajak itu dihitung sebesar 11/12 dikali harga jual. Selanjutnya, untuk PPN terutang dihitung dengan rumus 12% dikali DPP sehingga menghasilkan PPN efektif sekitar 11% dikali harga jual. Sedangkan untuk barang mewah, DPP menggunakan harga jual penuh. Oleh karena itu, PPN terutang dihitung dengan rumus 12% dikali DPP. Di samping adanya pengenaan PPNBM sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, aku bakal menjelaskan apa itu pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi, pajak masukan adalah pajak yang wajib dibayar oleh pengusaha kena pajak saat mereka membeli barang kena pajak, jasa kena pajak, impor barang kena pajak, memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud, memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah KBR. Untuk tarif pajak masukan itu sesuai dengan tarif PPN pada umumnya. Lalu, apa sih itu pajak keluaran? Pajak keluaran adalah pajak yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak saat mereka menyerahkan barang kena pajak, jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Dan untuk tarifnya juga sama seperti tarif pajak pada umumnya. Selanjutnya aku bakal bahas tentang fasilitas PPN. Apa sih fasilitas PPN itu? Jadi, fasilitas PPN itu merupakan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak atas transaksi tertentu melalui ketentuan khusus. Nah, pemberian fasilitas ini tuh bertujuan untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional, kayak misalnya mendorong investasi, meningkatkan daya saing dunia usaha, serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat. Nah, secara umum, fasilitas PPN ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu ada PPN dipungut, PPN dibebaskan, PPN DTP atau ditanggung pemerintah, dan juga PPN dengan tarif 0%. Masing-masing fasilitas memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda, terutama terhadap pajak keluaran dan pajak masukan. Kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama tuh ada PPN tidak dipungut. Jadi pada fasilitas ini PPN sebenarnya tetap berhutang, tetapi tidak dipungut dari pembeli. Meskipun demikian, pajak masukan yang berkaitan dengan transaksi tersebut tetap dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Fasilitas ini umumnya diberikan atas transaksi di kawasan dengan perlakuan kepala bayaran khusus seperti kawasan bebas, tempat penimbunan berikat, dan kawasan ekonomi khusus. Yang kedua itu ada PPN dibebaskan. Nah, berbeda dengan PPN tidak dipungut, pada fasilitas ini tuh tidak terdapat pajak keluaran yang dipungut kepada pembeli. Namun, konsekuensinya adalah pajak masukan yang berkaitan dengan transaksi tersebut tidak dapat dikreditkan sehingga menjadi bagian dari biaya yang ditanggung oleh pengusaha kena pajak. Fasilitas ini berlaku untuk barang dan jasa tertentu, barang yang bersifat strategis, serta jasa strategis seperti jasa kesehatan, pendidikan, dan angkutan umum. Yang ketiga itu ada PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Nah, pada fasilitas ini, PPN yang terutang tidak dibebankan kepada pembeli, melainkan dibayar oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas ini hanya diberikan kepada sektor atau optik tertentu, misalnya kayak pembelian rumah dan rumah susun yang memenuhi persyaratan, dan juga pembelian tiket pesawat pada periode insentif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir itu ada fasilitas PPN dengan tarif 0%. Yang diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak tertentu. Meskipun PPN yang dipungut bernilai 0, pajak masukan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor tetap dapat dikreditkan atau bahkan diajukan restitusi, sehingga fasilitas ini bertujuan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Oke, kalau tadi awal ngejelasin tentang PPN fasilitas, di sini aku bakal jelasin tentang PPN pasal 16D. Apa sih itu pasal PPN pasal 16D? Jadi, PPN pasal 16D itu adalah penjualan aktiva perusahaan yang awalnya tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Penyerahan aktiva dikenakan PPN
Jika penjualan aktifnya berupa barang kena pajak, penjualan barang kena pajak dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan penyerahan barang kena pajaknya antara lain adalah mesin, bangunan, peralatan, perabotan, dan barang kena pajak yang menurut tujuan awal tidak perlu diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak. Nah, untuk perhitungannya adalah 11/12 dikali harga pasar, harga wajar pasar, lalu dikalikan dengan tarifnya sebesar 12%. Oke, yang selanjutnya adalah PPN pasal 16C. Jadi, berdasarkan pasal 16C UU PPN, kegiatan membangun sendiri adalah pembangunan oleh orang pribadi atau badan di luar kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya. Kegiatan itu dipungut PPN, meskipun yang membangun bukan pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, PPN ini dikenakan jika bangunan bersifat permanen, digunakan sendiri atau oleh pihak lain, dan memiliki luas minimal 200 meter persegi. Nah, cara menghitungnya itu PPN terutang sama dengan 11% dikali 20% dikali total biaya pembangunannya, atau PPN terutang sama dengan 2,2% dikali DPP. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Jadi, PPNBM itu merupakan pajak yang dikenakan pada saat penyerahan atau impor barang yang tergolong mewah. PPNBM ini dibebankan pada produsen atau importir dan dibayarkan secara penuh oleh konsumen pada saat transaksi. Nah, ada dua PPNBM, yaitu PPNBM kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Nah, PPN kendaraan bermotor ini diatur dalam PMK nomor 42 tahun 2022. Nah, tarifnya itu sesuai dengan ukuran kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar, dan tingkat emisi karbon yang dikeluarkan. Nah, dalam peraturan tersebut, umumnya semakin besar kapasitas mesin suatu kendaraan bermotor, maka semakin besar pula tarif PPNBM yang dikenakan. Nah, selanjutnya ada PPNBM non kendaraan bermotor. Nah, PPN non kendaraan bermotor ini diatur dalam PMK nomor 15 tahun 2023. Untuk tarifnya yaitu untuk rumah mewah seperti apartemen atau hunian mewah lainnya itu dikenakan 20% dengan syarat harga jualnya itu lebih dari 30 miliar. Nah, kemudian ada balon udara yang dikemudikan pesawat tanpa tenaga penggerak serta peluru dan senjata api tertentu itu kena tarif 40%. Kemudian ada pesawat udara selain dikenakan tarif 40% serta senjata api lainnya selain untuk keperluan negara itu dikenakan tarif 50%. Kemudian ada kapal pesiar mewah selain untuk keperluan negara atau angkutan umum tarif itu 70-50%. Nah, cara menghitung PPNBM-nya yaitu DPP-nya atau nilai jualnya atau nilai impornya dikali dengan tarif PPNBM-nya.